Selamat sore teman-teman semuanya. Deg-degan sih sebenarnya, karena ya jujur aja bicara soal ganja di Aceh, wajar kalau deg-degan. Iya kan? Yang selalu saya orang Jakarta. Jadi yang selalu tampil itu begitu ganja Aceh itu pembakaran. Orang Jakarta saya pikir nggak pernah dia melihat perkebunan ganja yang cantik, itu nggak ada di dalam benak kita ini. Orang Indonesia mungkin teman-teman sendiri yang orang Aceh nggak pernah melihat indahnya tanaman ganja. Kita lihat dari literatur, dari TV, karena benar takut. Nah, tapi saya sama profesor ada bedanya sedikit, karena saya agak bandel ini. Waktu saya tahu di Indonesia ini kita tidak boleh meneliti ganja, apa yang bisa kita lakukan? Kita belajar di luar negeri. Waktu itu saya dapat kesempatan tahun 2016, itu di Belanda ada seminar judulnya, dalam bahasa Inggris judulnya Global Forum of Producer of Prohibited Plant. Jadi forum global petani tanaman ilegal. Yang hadir waktu itu perwakilan petani, ada ganja, ada petani koka, ada petani opium. Saya sama salah seorang petani waktu itu dari Lampung, bukan dari Aceh, menghadiri kegiatan itu. Dan di sana saya belajar satu hal, singkat cerita. Mereka semua bisa bicara soal budaya ganja yang ada di tanah mereka, di Peru, di Albania. Mereka ada yang dari Spanyol, ada yang dari Brazil, ada yang dari Kamboja. Mereka bicara soal kebudayaan ganja mereka sendiri, sedangkan saya bicara soal pengetahuan yang saya dapat dari saya belajar jurnal-jurnal waktu saya kuliah, dari Jepang, dari Amerika. Saya nggak tahu ganja Indonesia kayak apa. Entah berapa orang di sini yang belum pernah ada penelitian, saya rasa, bro. Bagaimana kita mau mengklaim, bagaimana kita mau ikut dalam kontestasi legalisasi ganja di dunia, sedangkan untuk kita mengenal ganja kita sendiri aja nggak boleh. Itu kayak kita nggak boleh mengenal jati diri kita tuh gimana gitu. Kita pasti jadi orang yang minder kan. Di depan orang kita takut. Kita bukan siapa-siapa, kita nggak tahu apa-apa, kita nggak punya pengetahuan. Jangan-jangan rumput ini ada manfaatnya, Prof. Jangan-jangan pohon kaktus itu ada manfaatnya. Tapi kita nggak tahu. Apa yang kemudian terjadi, yang saya perhatikan di negara-negara yang melegalkan ganja, itu yang untung tetap saja pemodal-pemodal. Makanya waktu akhirnya tahun 2 kami memulai, saya secara personal, ini kan perjalanan hidup juga ya, untuk mempelajari sesuatu yang saya nggak tahu kenapa saya di pikiran saya tuh, kenapa saya mikirin ganja terus, saya juga nggak tahu itu datang dari mana. Tapi itu kan harus dijawab. Kita nggak, ketakutan saya waktu itu luntur sama pengetahuan yang saya dapat, apalagi waktu ketemu Prof. Musli. Kalau ini negara yang legalin ganja tapi nggak ada Prof. Musri, apa artinya coba? Kemana? Lah makanya, ganja kita apa? Dihargai murah sama orang luar negeri, dibeli. Makanya ada isu soal ekspor tadi kan. Hari ini kita dengar berita kan, Pak Rafli minta supaya ganja dari Aceh diekspor. Mengekspor mudah. Minyak kita juga diekspor tapi kita beli mahal. Ganja kita diekspor nanti kita harus beli mahal. Kan kurang lebih seperti itu yang saya lihat. Itu yang saya coba lihat. Makanya lahir gerakan atau organisasi yang namanya Lingkar Ganja Nusantara. Ini kan pada esensinya sebenarnya teman-teman ya, yang dilarang itu meneliti itu masih mending. Bagi saya yang paling esensi, bagi LGN yang dilarang itu adalah menanam ganja. Ini sebuah kejahatan. Kenapa namanya tanaman ya karena ditanam gitu. Kok dia dikasih nama tanaman tapi nggak boleh ditanam? Bahkan kalau ada orang berani nanam harus dipenjara, kan gila berarti. Bahkan sampai
kalau teman-teman tahu tanaman ganja itu cuman nggak tumbuh di kutub utara sama kutub selatan. Tanaman ganja, makanya namanya cannabis sativa. Sativa ini kan keluarga besar, sativa itu artinya kan budidaya, culture. Sesuatu yang dibudidaya sama manusia sejak awal peradaban, dia dikasih nama sativa. Makanya kita kenal Oryza sativa. Kenapa tanaman itu begitu penting buat peradaban manusia? Kalian bisa menjawab sendiri. Allium sativa atau Allium sativum, bawang. Banyak sekali, saya nggak hafal jelas. Jadi dia mendapat nama sativa, kemudian dia disingkirkan dari keseharian kita. Ini sebenarnya udah sesuatu yang aneh. Sesuatu yang buat saya mungkin ini kenapa, apa ya, kayak saya kadang-kadang, apakah ini jadi alasan kenapa saya harus lahir di dunia? Apakah itu memang peran saya gitu loh di Indonesia? Kan saya juga nggak tahu apa-apa. Ganja ini kan sesuatu yang sulit untuk dipelajari kan. Sulit kita mau belajar ganja itu, mau nanam, wah saya belum pernah nanam ganja jujur aja. Belum pernah sekalipun saya menanam ganja itu, saya belum pernah. Dan pengetahuan yang bisa didapat dari kita belum bersentuhan langsung sama dia aja udah luar biasa, apalagi kalau kita diberikan kesempatan. Waktu akhirnya tahun lalu 2019, Pak Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Republik Indonesia membuat Pekan Kebudayaan Nasional. Di situ saya bertemu dengan namanya Tengku Tarmizi. Tengku Tarmizi dari Banda Aceh, kolektor naskah kuno. Di situ dia bercerita abad ke-16 di kitab Tajul Muluk. Itu ada disebutkan Makjun itu salah satunya dari buat, wah berarti secara tradisional sebenarnya, kalau secara tradisional dia sudah memiliki manfaat untuk pengobatan, itu artinya turun temurun, berarti memang itu ya ada di membangun kita gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya merasa kalau ini dilegalkan dengan cara-cara yang umum, itu yang tadi dikatakan dikelola secara monokultur. Ini problemnya sebenarnya kalau masuk ke saya lebih concern di pertaniannya. Karena 2016, maaf motong sedikit, 2016 akhirnya saya memutuskan untuk sekolah tani. Karena saya waktu itu mulai sadar, wah saya ngomongin ganja, tapi saya tidak pernah menanam apapun di dalam hidup saya. Saya rasa nggak pantas gitu. Akhirnya saya memutuskan jadi petani waktu itu sama istri saya, Prof. Setelah menikah kami sekolah pertanian, kami akhirnya sekarang punya kebun kecil di tengah kota gitu. Untuk ngasih tahu kalau kita bisa menumbuhkan makanan kita sendiri, obat kita sendiri dengan kualitas yang bagus gitu. Karena disitulah saya belajar kalau nanti ganja ini legal, nasib petani masih sama kayak nasib petani padi, petani serai. Petaninya loh ya, bukan tengkulak, bukan yang punya tanahnya loh. Petaninya itu nasibnya masih sama. Menurut saya itu gagal kita mengawal legalisasi ganja di tanah Aceh. Karena yang saya bayangkan begitu, kan ini diskusinya waktu saya disodorin sama Prof. Musri itu bagaimana mengentaskan kemiskinan. Iya kan? Bagaimana mengentaskan kemiskinan? Ya kita harus melibatkan warga untuk terlibat di dalam penanaman itu. Tapi kita nggak boleh jadi buruh. Makanya kita harus, Prof. Musri ini contoh yang tepat, kita harus punya pengetahuan tentang tanaman itu. Karena kalau enggak, kita akan memperlakukan tanaman itu sembarangan. Karena kita nggak ada rasa gitu loh sama tanaman itu. Nggak ada kedekatan kita sama tanaman, kayak kelapa, ya kelapa aja.
Tapi kalau kita tahu menanam, kita tahu merawat, kita connect. Nah aku akhirnya selama di Lingkar Ganja Nusantara ini, di dalam organisasi ini, terus mencoba untuk keliling lah ke beberapa kota, ketemu teman-teman yang punya pengaruh, ke beberapa media. Sebenarnya untuk bicara bangsa kita punya potensi yang luar biasa. Tapi potensi ini nggak pernah nggak pernah kita bicarakan gitu loh, teman-teman. Kalau teman-teman tahu Thailand dia melegalkan ganja tahun ini, sekarang sampai sekarang karena persiapannya jelek, tanaman mereka gagal kok di musim pertama. Jadi melegalkan ganja atau mengatur ganja tuh nggak semudah membalikan tangan gitu. Kita butuh mempersiapkan, kita butuh koordinasi, mempersiapkan ini semua bersama-sama gitu. Dan saya harap teman-teman masyarakat itu ikut terlibat gitu. Bukan cuman ya orang-orang, kita semua harus terlibat gitu dari sekarang. Teman-teman ini semua harus terlibat. Karena cuman menurut saya, cuman itu satu-satunya cara kalau ya mengentaskan kemiskinan kita sendiri gitu loh. Karena miskin kita sebenarnya. Kita ngomongin ya kita yang miskin, bukan orang-orang lain gitu. Bagaimana kita mengatasi itu buat diri kita sendiri. Ganja itu punya potensi untuk itu kalau kita bisa bersinergi. Dan yang terakhir, saya mau cerita sedikit soal ini, bagaimana sedikit ini terakhir, saya diminta untuk menyampaikan yang kemarin Prof, teman-teman dari beberapa jadi kita punya teman namanya sakit cerebral palsy, namanya nggak bisa disebutkan gitu ya, jadi lumpuh otak gitu. Nah penyakitnya tuh kayak 3 hari sekali bisa kejang, dan kalau kejang karena dia otaknya itu tidak bisa tumbuh dengan baik, jadi belajar bicara dia nggak bisa. Sekarang umur 17 tahun, tangannya semuanya bengkok, mau dilurusin sakit. Di paru-parunya tuh isinya lendir, nggak bisa dikeluarkan, jadi nafas susah, oksigen sulit masuk, otak nggak bisa berkembang, serba salah kan. Dikasih makan susah, ya duduk nggak bisa. Ketika dikasih ekstrak ganja waktu itu, ibunya pergi ke Victoria, Australia. Begitu dia pergi ke Australia dibeliin CBD itu, terapi selama kurang lebih 1 tahun itu nggak ada kejang sama sekali. Setiap hari itu dia bilang cuma 1 sendok teh minyak CBD bro, ya, minyak CBD. Waktu balik ke sini setelah 1 tahun, singkat cerita balik ke Indonesia, ya karena situasinya seperti ini nggak dipakai lagi. Akhirnya sekarang kejang-kejangnya muncul, dan setiap kejang ngulang lagi, otaknya riset lagi. Nah beliau itu rencananya bulan depan kita akan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau teman-teman pasti nanti ada yang bertanya, langkah kita apa kira-kira untuk melakukan advokasi kan. Nah teman-teman ini, Bu Dwi dan beberapa pasien-pasien lainnya akan minta ke Mahkamah Konstitusi untuk minimal supaya anaknya bisa diberikan obat gitu dan lain-lain. Nah, dukungan kalian, dukungan masyarakat Aceh, akademisi, mahasiswa, politikus, pengusaha, semua, saya yakin dampaknya akan besar. Apapun bentuk dukungan kalian. Dan itu terakhir yang mau saya sampaikan dari Bu Dwi, karena Bu Dwi sendiri yang minta untuk saya bisa menyampaikan ke teman-teman. Jadi habis ini kita tetap kita tetap komunikasi ya, kita tetap komunikasi, kita jaga supaya kita bisa sama-sama lah mengatasi kemiskinan kita sama-sama ini di Aceh. Makasih, kurang lebih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.